sampai sekarang setidaknya seingat saya belum ada yang menjenguk Pak Jokowi gitu. Jadi ya ini menjadi tanda tanya kenapa itu tidak dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita. Padahal Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat berpengaruh kepada hidup dan karir politik mereka. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Jokowi ternyata merayakan hari ulang tahun yang ke-64-nya dan ini dirayakan oleh keluarga besar dan juga warga setempat atau warga sekitar, para tetangga dan mungkin juga para pendukungnya yang ikut datang ke rumah Pak Jokowi untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tapi yang menarik dari perayaan hari ulang tahun ini bukan soal bagaimana warga setempat kemudian makan-makan bersama atau terlihat guyup atau siapa yang berdoa di depan dan sebagainya, tapi semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan ternyata warga setempat atau warga sekitar semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa Pak Jokowi memang sakit, sehingga di hari ulang tahun yang ke-64-nya ini banyak warga yang kemudian berkomentar atau mendoakan agar Pak Jokowi segera lekas sembuh. Dan memang kelihatan dari bagaimana perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini, Pak Jokowi seperti terlihat untuk menghindari sorot kamera atau berupaya untuk bagaimana caranya supaya wajahnya itu bisa sedikit jauh dari kamera dan bisa terhalang oleh keluarga besarnya. Makanya kemudian kalau kalian lihat di videonya, keluarga besarnya terutama yang mengirimkan ijazah ke Bareskrim kemarin itu terlihat berada di depan, kemudian didorong supaya berdoa di depan, dan Pak Jokowi ya agak memojok gitu. Bahkan Ibu Iriana itu berada di depan Pak Jokowi. Jadi sorot kamera itu cukup jauh dari wajah atau Pak Jokowi gitu, dan itu tidak biasa. Dan memang meskipun sudah cukup jauh atau berada di pojokan dan membiarkan keluarga besarnya itu berada di depan untuk memimpin doa dan sebagainya, tapi tetap saja wajah Pak Jokowi bisa terekam dengan baik ya, karena memang kualitas kamera zaman sekarang itu kan canggih-canggih sekali, sehingga wajah Pak Jokowi yang terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat sedang sakit itu sekarang beredar luas di media dan media sosial dan media mainstream. Dan ya sampai sekarang kita masih belum mengerti Pak Jokowi ini sakit apa, dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali beredar tangan Pak Jokowi yang garuk-garuk, terus gatal-gatal di sini, dan kemudian wajahnya ada semacam bintik-bintik, tapi kemudian itu kan sempat dibantah oleh beberapa pihak bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, nggak sakit. Dan kemudian sekarang kayaknya setelah 3 minggu beredar, ini sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit. Dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti. Kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan Paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu. Dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan karena kemungkinannya 2 gitu. Yang pertama mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat. Atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera
mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri, karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir, setidaknya mereka menyampaikan ide atau pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa saja Pak Jokowi kemudian terbang ke sana dan kemudian diobati gitu. Karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya, supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka ya nggak akan ada dampak apa-apa gitu. Tapi ya itu plus minus lah, dan kita nggak ngerti kalau soal urusan sakit itu biar menjadi keputusan Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi mungkin gitu ya, saya melihat seorang Jokowi sebagai mantan penguasa 10 tahun di Indonesia, ketika merasakan atau sedang mengalami sakit seperti sekarang, dan kita nggak tahu itu apa, mungkin Pak Jokowi butuh bantuan dari Presiden Prabowo gitu. Karena mengumumkan kalau diri kita ini sakit itu kan nggak mudah gitu kan. Ya kalau kita tinggal pasang story selesai gitu ya, atau ada temen nanya kita bilang kita lagi sakit ini, mungkin itu selesai, gampang saja gitu. Tapi kalau seorang Jokowi ini mungkin kan nggak bisa kayak gitu gitu ya, nggak bisa tinggal bikin status di sosial media gitu, pasti mungkin butuh bantuan gitu. Dan saya jadi teringat dengan peristiwa tanggal 30 Juni 2024 atau setahun yang lalu, ketika Pak Prabowo sedang melaksanakan operasi besar di kakinya dan nggak ada orang yang tahu. Tapi kemudian setelah itu Pak Jokowi menjenguk Pak Prabowo, waktu itu masih menjadi Menhan, dan kemudian diposting di sosial media, dan semua kita jadi tahu bahwa Pak Prabowo baru saja melaksanakan operasi besar di kakinya. Padahal seandainya Pak Jokowi nggak posting, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya Pak Jokowi coba kemudian membantu, mengumumkan kepada semua kita bahwa Pak Prabowo dalam satu kondisi yang mengharuskan dirinya dioperasi besar, dan ternyata berhasil. Dan itu baru diposting seminggu setelahnya gitu. Jadi dari rencana untuk melakukan operasi, proses operasinya, bahkan sampai selesai operasinya, itu nggak ada yang tahu. Kalau Pak Jokowi nggak posting di sosmed, di Facebook dan Instagram, nggak ada orang mengerti kalau Pak Prabowo itu sakit gitu. Jadi ya sekarang mungkin giliran Pak Prabowo melakukan hal yang sama gitu, karena ya Pak Jokowi sedang sakit gitu, dan Pak Prabowo mungkin menjadi pihak yang bisa mengabarkan bahwa Pak Jokowi ini sedang sakit dengan cara ya menjenguk. Nah itu kan lumrah saja, kalau ada teman kita sakit ya kita jenguk gitu. Dan ya untuk memberitahu kepada masyarakat atau kita semua terkait kondisi Pak Jokowi seperti apa. Toh ini kan udah lama juga Pak Prabowo nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Terakhir kan bulan puasa gitu ya. Sampai sekarang belum ketemu lagi, dan ya sekarang Pak Jokowi sedang sakit. Semestinya itu menjadi satu momentum yang pas bagi Presiden Prabowo untuk datang menjenguk Pak Jokowi. Ya kapan Pak Prabowo bisa menjenguk Pak Jokowi ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Itu silahkan tanya kepada Pak Teddy gitu. Nggak ada yang tahu, ya mungkin sibuk dan sebagainya. Tapi ya semoga dengan begitu nantinya ketika Pak Prabowo datang menjenguk Pak Jokowi, itu bisa mendapatkan satu perhatian, dan orang-orang di sekelilingnya juga jadi paham bahwa Pak Jokowi
mengalami satu kondisi yang mengharuskan beliau dapat perlakuan atau pelayanan yang ya maksimal sesuai dengan penyakitnya apa. Ya sekali lagi saya nggak ngerti gitu. Dan ya ini bagi saya penting supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin punya ide, punya informasi terkait sakit yang dialami oleh Pak Jokowi itu bisa menyumbang ide gitu. Kalau didiamkan kan kayak ya kayak gak ada orang yang kemudian memberikan masukan apa-apa gitu. Apalagi kalau kemudian dianggap ini alergi biasa, ya udah. Ditambah orang nggak mau ngapa-ngapain gitu, lowong alergi biasa, besok juga sembuh misalkan. Tapi kan ini ya terbukti sudah lebih dari 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Dan selain Presiden Prabowo gitu ya, saya juga berharap agar para menteri itu ya datang berkunjung menengok Pak Jokowi yang sedang sakit gitu. Karena ya itu harus dia lakukan, para menteri, ketua umum partai, ya, seperti Zulkifli Hasan, siapa ya lagi ya, Bahlil, itu yang paling penting gitu ya. Ya semuanya harus datang ke Solo untuk kemudian menjenguk Pak Jokowi gitu. Karena ya sebelum-sebelum ini kan ya mereka-mereka ini yang datang ke Solo gitu. Budiari, terus kemudian Budi Sadikin gitu ya. Itu kan yang paling sering mengunjungi Solo gitu, sebelum-sebelumnya. Padahal Pak Jokowi nggak sakit tuh, tapi datang terus mereka gitu ya, para menteri, para ketua partai. Ini sekarang Pak Jokowi lagi sakit, kenapa para ketua partai, para menteri itu nggak datang ke Solo? Kok nggak ada yang jenguk gitu? Ini kenapa sekarang jadi menjauh semua? Ini kan aneh bagi saya gitu. Seharusnya di tengah-tengah situasi seperti sekarang lah mereka ini datang menjenguk. Ya sewajarnya orang Indonesia gitu. Kalau ada orang sakit, ya kita jenguk gitu. Dan ya kalaupun Pak Jokowi sudah tidak punya pengaruh apa-apa dan sebagainya, tidak bisa dimanfaatkan lagi secara kekuatan politik dan seterusnya, ya tetap aja gitu. Itu kan bagaimanapun Pak Jokowi adalah orang yang ya mendukung mereka-mereka ini, para ketua partai, para menteri hari ini, yang sampai bisa mendapatkan posisi yang luar biasa, terutama seperti Budi Ari, dari relawan yang bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi menteri. Itu kan wajib bagi saya untuk mendatangi Pak Jokowi gitu, karena ya beliau lagi sakit. Kenapa kemudian mereka ini seperti kayak nggak peduli dan menjauh semua? Sampai sekarang setidaknya seingat saya belum ada yang menjenguk Pak Jokowi gitu. Jadi ya ini menjadi tanda tanya kenapa itu tidak dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita. Padahal Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat berpengaruh kepada hidup dan karir politik mereka. Ini kalau mereka sampai sekarang nggak mau datang ke Pak Jokowi, ini keterlaluan bagi saya. Ya kecuali ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa datang ke Solo ya, dan itu di luar jangkauan yang bisa saya jelaskan gitu. Saya bisa menjelaskan tapi terlalu jauh rasanya kalau kemudian menyimpulkan apa yang dilakukan oleh para menteri dan para ketua partai hari ini gitu. Karena ya kalau ada orang, nggak usah orang yang berpengaruh gitu ya, teman kita aja yang nggak ada pengaruhnya, yang kadang sering ngusilin kita, itu kalau sakit kita jenguk gitu. Apalagi ini seorang Jokowi, seorang penguasa 10 tahun dan membantu banyak sekali orang, terutama orang-orang yang sekarang menjadi pejabat dan ketua umum partai. Ya semoga ada keadilan bagi Pak Jokowi sehingga orang-orang ini bisa menjenguknya gitu. Dan ya semoga dengan begitu Pak Jokowi bisa lebih cepat sembuhnya, karena ya didukung oleh banyak orang-orang, bukan kemudian malah dijauhi seperti sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.